Quran Surah Al-Fatihah, surah pertama ayat 4. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tafsir Kemenak Republik Indonesia. Sesudah Allah menyebutkan beberapa sifatnya, yaitu Tuhan seluruh alam, yang maha pengasih, maha penyayang, maka diiringinya dengan menyebutkan satu sifatnya lagi, yaitu menguasai hari pembalasan. Penyebutan ayat ini dimaksudkan agar kekuasaan Allah atas alam ini tak terhenti sampai di dunia ini saja, tetapi berkelanjutan sampai hari akhir. Ada dua macam bacaan berkenaan dengan Malik. Pertama, memanjangkan ma, dan kedua dengan memendekkannya. Menurut bacaan yang pertama, Malik artinya yang memiliki, yang empunya. Sedang menurut bacaan yang kedua, artinya raja. Kedua bacaan itu benar, baik menurut bacaan yang pertama ataupun bacaan yang kedua. Dapat dipahami dari kata itu arti berkuasa dan bertindak dengan sepenuhnya. Sebab itulah diterjemahkan dengan yang menguasai. Yaum artinya hari, tetapi yang dimaksud di sini ialah waktu secara mutlak. Ad-din banyak artinya, di antaranya 1. Perhitungan, 2. Ganjaran atau pembalasan, 3. Patuh, 4. Menundukkan, 5. Syariat, agama. Yang selaras di sini ialah dengan arti pembalasan. Jadi, Maliki Yaumiddin maksudnya Allah itulah yang berkuasa dan yang dapat bertindak dengan sepenuhnya terhadap semua makhluknya pada hari pembalasan. Sebetulnya, pada hari kemudian itu banyak hal yang terjadi, yaitu kiamat, kebangkitan, berkumpul, perhitungan, pembalasan. Tetapi pembalasan sajalah yang disebut oleh Allah di sini. Karena itulah yang terpenting. Yang lain dari itu, umpamanya kiamat, kebangkitan dan seterusnya merupakan pendahuluan dari pembalasan. Apalagi untuk targhib atau tarhib, menggalakkan dan menakut-nakuti. Penyebutan hari pembalasan itu lebih tepat. Hari akhirat menurut pendapat akal filsafat atau kepercayaan tentang adanya hari akhirat, yang di hari itu akan diadakan perhitungan terhadap perbuatan manusia pada masa hidupnya dan diadakan pembalasan yang setimpal, adalah suatu kepercayaan yang sesuai dengan akal. Sebab itu adanya hidup yang lain sesudah hidup di dunia ini, bukan saja ditetapkan oleh agama, tetapi juga ditunjukkan oleh akal. Seseorang yang mau berpikir tentu akan merasa bahwa hidup di dunia ini belumlah sempurna, perlu disambung dengan hidup yang lain. Alangkah banyaknya orang yang teraniaya hidup di dunia ini telah pulang ke rahmatullah sebelum mendapat keadilan. Alangkah banyaknya orang yang berjasa kecil atau besar belum mendapat penghargaan atas jasanya. Alangkah banyaknya orang yang telah berusaha memeras keringat, membanting tulang, tetapi belum sempat lagi merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya, belum sempat merasakan buah usahanya itu. Sebaliknya, alangkah banyaknya penjahat, penganiaya, pembuat onar yang tak dapat dijangkau oleh pengadilan di dunia ini. Lebih-lebih kalau yang melakukan kejahatan atau aniaya itu orang yang berkuasa sebagai raja, pembesar dan lain-lain. Maka biarpun kejahatan dan aniaya itu telah merantai bangsa seluruhnya, tidaklah akan digugat orang, malah dia tetap dipuja dan dihormati. Maka di manakah akan didapat keadilan itu? Seandainya nanti tidak ada mahkamah yang lebih tinggi, mahkamah Allah di hari kemudian. Sebab itu, para pemikir dari zaman dahulu telah ada yang sampai kepada kepercayaan tentang adanya hari akhirat itu, semata-mata dengan jalan berpikir, antara lain Pitagoras. Filsuf ini berpendapat bahwa hidup di dunia ini merupakan bekal hidup yang abadi di akhirat kelak. Sebab itu, sejak dari dunia hendaklah orang bersedia untuk hidup yang abadi. Sokrates, Plato, dan Aristoteles berpendapat, jiwa yang baik akan merasakan kenikmatan dan kelezatan di akhirat, tetapi bukan kelezatan kebendaan, karena kelezatan kebendaan itu terbatas dan mendatangkan bosan dan jemu. Hanya kelezatan rohani
yang betapapun banyak dan lamanya tidak menyebabkan bosan dan jemu. Kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam tentang hari akhirat di antara masyarakat Arab sebelum Islam terdapat beberapa pemikir dan pujangga yang telah mempercayai adanya hari kemudian, seperti Zuhair bin Abi Sulma yang meninggal dunia setahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Allah sebagai Rasul. Ada pula di antara mereka yang tidak mempercayai adanya hari kemudian. Dengarlah apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair mereka. Hidup, sesudah itu mati, sesudah itu dibangkitkan lagi. Itulah cerita dongeng, hai fulan. Karena itu datanglah agama Islam, membawa kepastian tentang adanya hari kemudian. Pada hari itu akan dihisap semua perbuatan yang telah dikerjakan manusia selama hidupnya, besar atau kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surah Al-Zalzalah, surah ke-99 ayat 7 dan 8. Tidak sedikit ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa di antara mereka memang banyak yang tidak percaya adanya hari akhirat. Hidup hanya di dunia, setelah itu selesai. Misal di Quran Surah Al-An'am surah ke-6 ayat 29. Atau di Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 37. Mereka berkata, bila seorang bapak mati, maka lahir anak. Bila suatu bangsa punah, maka datang bangsa yang lain. Mereka tidak percaya bahwa sesudah mati, manusia masih akan hidup kembali. Quran Surah Hud surah ke-11 ayat 7. Dan Quran Surah Al-Isra surah ke-17 ayat 49. Dan banyak lagi ayat senada yang menggambarkan pendirian demikian. Di dalam sejarah pemikiran tercatat bahwa sejak dahulu kala banyak anggapan yang demikian itu.